Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Kunci Palisa Senede dari Prodi Manajemen Perusahaan kelas 1A. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah ekonomi mikro. Yang pertama, teori permintaan, pengertian permintaan dan teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai keinginan individu atau konsumen terhadap berbagai barang atau jasa yang mereka butuhkan atau inginkan. Secara lebih teknis, permintaan adalah jumlah produk atau jasa ekonomi yang bersedia dibeli oleh konsumen pada harga tertentu dalam suatu periode waktu atau waktu tertentu dalam jumlah tertentu. Teori permintaan dalam ekonomi menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh tingkatan permintaan. Asumsinya adalah jika permintaan di pasar meningkat, maka harga barang tersebut cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga barang akan cenderung turun. Ini menciptakan hubungan sebab akibat antara tingkat permintaan dan harga suatu produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang lain. 2. Tingkat pendapatan per kapita. 3. Distribusi pendapatan. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. Dan yang terakhir, perkiraan tentang masa depan. Baik, kita akan membahas dari poin yang pertama, yaitu harga barang lain. Harga barang lain merupakan faktor penting yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Dua jenis hubungan yang perlu dipahami dalam konteks ini adalah barang pengganti dan barang pelengkap. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang, semakin kuat pula daya beli mereka, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Apabila pendapatan berubah, maka sifat perubahan permintaan akan terjadi dan barang dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Superior, yang kedua barang esensial, yang ketiga barang normal, dan yang terakhir adalah barang mewah. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan yang berbeda-beda dalam masyarakat mempengaruhi corak permintaan masyarakat yang berbeda tergantung dengan distribusi pendapatan. Yang keempat, setiap orang pasti memiliki selera masing-masing terhadap keinginan untuk membeli suatu barang. Misalnya, jika masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan nutrisi, permintaan makanan organik dan produk kesehatan tentu mungkin meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Perkembangan dalam kesempatan kerja dengan sendirinya menambah pertambahan penduduk. Dengan demikian, lebih banyak pendapatan mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang terakhir, 6. Perkiraan tentang masa depan. Fenomena yang meramal memperkirakan harga-harga menjadi tinggi di masa depan di masa yang akan datang, mendorong masyarakat untuk membeli dalam jumlah yang banyak di masa kini. Hal ini ditunjukkan supaya pada masa yang datang mereka dapat menghemat pengeluaran. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Yang kedua, permintaan berdasarkan daya beli dibagi menjadi 3 bagian, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kualitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu ada dalam jumlah yang seimbang.
Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Fenomena ini disebut juga dengan keseimbangan harga. Beberapa proses yang terlewati untuk mencapai keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Yang keempat, terdapat pengendalian harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan supply, dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Selanjutnya, macam-macam penawaran. Penawaran dibagi menjadi dua macam, yaitu penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perseorangan. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah perihal yang terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Berikut adalah bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar monopsoni. Yang keempat, pasar oligopsoni. Yang kelima, pasar monopolistik. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Keseimbangan pasar jangka pendek dan 2. Keseimbangan pasar jangka panjang. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan yang akan mempengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Elastisitas penawaran adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespon terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Selanjutnya, 3 jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastis, yang kedua inelastis, yang ketiga unitary elastisitas. Selanjutnya jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. 1. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran harga dibagi menjadi 2, yaitu elastisitas penawaran harga dan yang kedua elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi. Materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditujukan melalui pencarian, pembelian,
penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, faktor budaya, yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial juga dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Yang ketiga, perilaku. Keputusan konsumen untuk membeli produk didampingi oleh beberapa faktor yang bersifat pribadi, seperti pekerjaan dan gaya hidup. Yang keempat, faktor psikologis. Ketika seseorang membeli suatu produk di dalam melakukan pembelian, jadi mempengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang meliputi 1. Motivasi, 2. Persepsi, 3. Pembelajaran, yang keempat kepercayaan, yang kelima sikap. Selanjutnya, perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategi inovasi, diversifikasi produk, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Yang pertama, permintaan pasar. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, yang kelima, tren pasar. Selanjutnya, produksi dan biaya. Pengertian produksi dan biaya. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, bahan baku. Ini melibatkan transformasi input menjadi output yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Yang menjadi catatan tambahan di sini adalah tempatnya nilai tambahan. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Adalah proses produksi membutuhkan waktu yang lama. Misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan pesawat terbang, pembuatan kapal, serta lain-lain. Dalam proses produksi memerlukan atau membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, misalnya pembuatan kain, pembuatan televisi, dan lain-lain. Proses produksi digolongkan dalam 4 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi pendek. Yang kedua, proses produksi panjang. Yang ketiga, proses terus-menerus atau continue. Yang terakhir, proses produksi berselingan. Selanjutnya, pengertian biaya. Biaya mengacu pada nilai moneter dari sumber daya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Biaya relevan, 2. Biaya tidak relevan, 3. Biaya tetap, 4. Biaya variabel, dan yang terakhir 5. Biaya semi variabel. Materi selanjutnya adalah pasar dalam perekonomian. Pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dalam mendapatkan uang sebagai imbalannya. Selanjutnya, fungsi pasar.
Fungsi pasar dibagi menjadi 5, yaitu 1. Penentu harga, 2. Distribusi, 3. Informasi, 4. Dorongan inovasi, yang kelima distribusi modal. Materi selanjutnya adalah peran pasar bagi perekonomian dibagi menjadi 8. Yang pertama, alat penentu harga. Yang kedua, distribusi barang dan jasa. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya. Yang keempat, mendorong inovasi. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Yang keenam, distribusi modal. Yang ketujuh, stabilisasi ekonomi. Yang kedelapan, penyediaan informasi.